begitu. Boleh bawa Quran bersama benda yang lain, enggak dosa. Bersama benda lain, ya Quran kayak di mobil, Quran kayak di box motor, di boxnya tuh enggak apa-apa, boleh aja. Quran tuh begitu, boleh. Ibu kadang ibu ditaruh kitab di box motor, didudukin, kan begitu ya Pak? Enggak Pak, niatnya duduk dia jok, bukan dudukin Quran begitu. Enggak Pak, enggak apa-apa. Ini enggak boleh, ini kayak begini. Mana bajunya gambarnya Habib Rizik lagi, habis itu digiles lagi, kan kejem banget itu muka kiai dikucak-kucak. Ini enggak hormat, jangan dicuci, ledekir. Kan niatnya menghinakan atau tidak. Habis nggak ada tas, nggak bawa tas, mau bagaimana ya nggak apa. Yang kayak begitu boleh begitu, enggak dosa begitu, karena niatnya bukan bawa. Sama seperti teman kita bawa Quran, punya wudhu, kita gak punya wudhu, gendong teman kita, gua gendong dong. Karena merasa temannya kecil, emang temannya jadi pengurus, kalau dia sih penggemuk. Kalau temannya pengurus, kalau kita penggemuk, jadi akhirnya kita gendong teman kitanya nggak punya teman kita bawa punya wudhu, kita gendong teman kita tuh kagak ngapa. Sebab kalau ditanya gendong apa, Quran, gila, kan gendong teman. Begitu niatnya juga agama tuh, boleh kayak ibu begitu, nggak apa-apa. Karena bersamaan yang lain, innamal a'malu binniyat. Niatnya bukan bawa Quran, tapi niatnya bawa temannya. Begitu. Wa yahillu hamlu tafsiri. Boleh kita bawa Quran walau enggak punya wudhu, bila Qurannya nyelip dalam kitab tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Misbah Pak Qureshihab, ada tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Kita bawa itu tafsir, boleh, wong niatnya bawa kitab tak, bukan bawa Quran, enggak apa-apa bawa tafsir, karena ada campuran. Makanya ada buku namanya Majmu' Syarif, ada Yasin, ada Waqi'ah, ada Tabarak, ada Ad-Dukhan, ada doa selamat, ada doa macam-macam, ada haikal, macam-macam doa-doa. Begitu di situ tuh di buku Majmu' Syarif. Kita nggak punya wudhu, pegang bol, karena niatnya bawa Majmu' Syarif. Ratib, ada ayat kursi Quran, ada Fatihah Quran, ada Qulhu ada Al-Falaq Quran, ada An-Nas Quran, tapi niatnya bawa buku ratib, nggak punya wudhu, boleh karena Qurannya amat
bacaan lain lebih banyakkan bacaan lain. Kalau terjemah itu bukan tafsir. Kalau terjemah mah Quran dimaknai, bukan penjelasan Al-Quran. Kalau penjelasan Al-Quran bahasa Arabnya tafsir. Tafsir itu penjelasan. Sehingga lebih banyak. Kayak kita ngaji nih, tulisannya mau dikit, kemana-mana namanya penjelasan namanya. Kalau terjemah doang itu sama dengan ibu bawa Quran ngaji sama seorang kiai, dicoret-coret Qurannya, diartiin, tetap aja bawa Quran terjem yang udah ada maknanya. Kalau tafsir bukan bawa Quran, bawa penjabaran Al-Quran. Kalau Quran terjemah bawa Quran yang ada artinya. Judulnya aja bawa Quran. Hukumnya nggak punya wudu. Kalau nggak punya wudu hukumnya haram karena bawa Quran. Terjemahnya ikut Al-Quran. Kalau tafsir mah Qurannya ikut beda. Begitu beda. Tapi tidak semua tafsir. Wong tafsir itu ada yang penjabaran tuh panjang, ada sekedar footnote aja, footnote catatan kaki dikit-dikit. Yang kayak begitu tuh enggak boleh. Kalau Quran juga ada footnote-nya, ada ain gitu tuh, ada judul juz, ada tajwidnya di belakang, ada doa khotam Quran, tapi sedikit, banyakkan huruf Quran, itulah haram. Tafsir semacam tafsir Jalalain bagaimana? Tafsir Jalalain itu kalau bukan terjemah, maka tidak boleh. Kalau terjemah tafsir Jalalain boleh. Begitu, karena tafsir Jalalain itu hurufnya dari huruf Quran cuma lebih 2 huruf, enggak banyak. Tulisan tafsirnya lebih dikit. Begitu, maka sebaiknya kalau tafsir Jalalain Arab gundul, kita enggak punya wudhu, sebaiknya punya wudhu aja. Takut lebih 2 huruf ini waktu dicetak hilang, jadinya sama, jadi dosa. Kalau ngomong sebaiknya, jangankan tafsir, kita biasa aja sunat kalau megang mah punya wudhu sunat. Begitu, tidur aja sunatnya punya wudhu. Kalau tidur punya wudhu, kita mimpi, maka mimpinya bisa diartikan karena rohnya naik ke langit gara-gara punya wudhu. Kalau tidurnya nggak punya wudhu, ngimpi ngompol banjir, terus bukan mimpi, malas kencing, yang kayak begitu. Itu begitu. Jadi mimpi itu biar bisa diartikan itu kudu tidurnya punya wudhu. Kalau tidurnya gak punya wudhu, mau biar mimpi apa aja gak usah dongeng. Begitu, gak usah dongeng, mimpi apa aja. Begitu, karena sulit untuk diartikan bila tidurnya enggak punya wudhu. Wudhu dulu sebelum tidur. Kalau wudhu, roh kitanya naik ke alam roh yang baik-baik. Begitu, kalau sebelum tidurnya punya wudhu. Begitu sunat.
sebelum tidur. Begitu. Kalau punya wudhu bagus, begitu. Kalau punya wudhu kayak begitu. Kemudian wala yumna'us sabiyul mumayyizu min masil mushafi wa hamlihi lihajatit ta'limi. Kalau kita punya anak, ada dua anak tuh. Ada anak yang sudah tamyiz, ada anak yang belum tamyiz. Tamyiz itu sudah mengerti komunikasi, makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Bila anak kita udah bisa begitu tuh namanya sudah tamyiz namanya. Kalau umur anak kita semacam 3 tahun belum ngerti, namanya belum tamyiz anak kita. Tamyiz itu keseringan dari sisi umur 7 tahun. Kalau udah 7 tahun tuh anak tuh masuk kategori tamyiz. Cuma kadang lebih, ada 1-2, seringnya 7 tahun udah bisa komunikasi. Nah, anak kita yang umur 7 tahun biasanya ngaji sore sama guru asar. Begitu dia lagi main bola ngaji gitu. Pas mau pegang Quran, kata kita wudu dulu. Ini jangan, dia nggak mau, jangan dilarang, jangan diomeli. Begitu yang umurnya 7 tahun nih, yang udah ngerti nih, kalau disuruh wudu nggak mau, biarin, nggak apa-apa, pegang Quran walaupun enggak punya wudu, daripada anaknya ngambek. Kalau udah ngambek, wudu kagak, ngaji kagak, susah. Itu salah orang tua. Agama tuh dilihat daripada dampak negatif. Kalau bakal dampak negatifnya ini nggak bisa, susah, maka harus pandai memutar otak. Agama nyuruh begitu. Anak kalau bakal enggak disuruh wudu bagus. Cuman kalau disuruh wudu bakal ngambek, wudu kagak, ngaji kagak. Itu namanya dampak buruknya 2. Enggak wudu, enggak ngaji, malah guling-guling. Ama ngaji tanpa wudu. Nah, ini yang negatifnya cuma 1, enggak wudu tapi ngaji. Masih lebih baik enggak wudu tapi ngaji daripada enggak wudu enggak ngaji. Maka ibu cara melarang anak main HP bukan kemudian main HP dibatasi berapa jam lagi, mau berapa menit lagi main HP nih, udah jam segini mau HP jam berapa. Itu namanya melarang, tapi memberi kesempatan memilih. Dengan melarang tuh, 10 menit apa 15 menit, 15 menit baik, udah 15 menit baru, kan udah janji. Tuh begitu caranya. Namanya bahasa mengolahnya kayak begitu, mengolah bahasa. Jadi idza ta'aradal mafsadatani ru'ya akhafuhuma mafsadatan birtikabi akhafihima. Bila ada 2 hal negatif bertabrakan, maka kita yang harus ambil yang terkecil. Begitu, yang terkecil. Bila enggak wudu, enggak ngaji, maka mendingan ngaji enggak wudu, karena ini yang kecil. Agama tuh begitu. Kalau bocah
Tapi kalau anak kita umur 3 tahun pegang Quran, jangan dibiarin. Kalau robek yang dosa emaknya. Kalau robek karena dia belum ngerti komunikasi. Ini kitab suci, harus dijunjung tinggi. Ini pedoman hidup manusia. Kita belum ngerti. Kalau baru 2 tahun, 3 tahun ada Quran, kita harus singkirin. Jangan sampai dirobek. Tapi kalau udah 7 tahun cuman wudhu doang ngerobek, insya Allah enggak. Karena udah mulai paham. Ini bukan sembarang buku. Ini isinya pedoman hidup. Udah mulai ngerti. Maka bocah yang umur tamyiz 7 tahun masih bocah belum baligh, jangan kita orang jadi orang tua ngelarang-larang bocah yang gak punya wudhu ini, ngelarang-larang megang Quran, ngelarang-larang bawa Quran ketika mau ngaji. Biarin aja, namanya juga bocah. Begitu di tengah jalan habis wudhu kencing, serah aja di bawah pisang. Bocah habis itu berangkat aja, bocah enggak apa-apa, bocah. Begitu pelan-pelan dibilangin, kalau mau pegang Quran wudhu dulu, pelan-pelan. Tuh bocah tuh, ini diantara yang diatur oleh agama. Begitu. Kalau ikro 1 itu bukan Quran, namanya huruf Arab. Aba'a, ba'a, itu tuh namanya huruf hijaiyah. Enggak punya wudhu, enggak apa-apa. Tapi kayak ikro 6 isinya udah Quran isinya. Kalau ikro 1 mah isinya masih juga mengenal huruf-huruf. Enggak apa-apa yang kayak begitu. Boleh enggak punya wudhu, boleh lagi main ngajarin begitu, enggak apa-apa. Karena lah bukan Al-Quran, namanya tulisan Arab. Enggak semua tulisan Arab itu Al-Quran. Kalau Al-Quran udah pasti tulisan Arab. Kalau tulisan Arab belum tentu Al-Quran, belum tentu. Maka kalau bocah nggak punya wudhu, pegang Quran, mau ngaji, mau apa, apalagi ikro, jangan kita protek tinggi yang menyebabkan bocah kita patah jadi kagak mau ngaji. Pelan begitu. Saya pegel sama bocah saya ini ya, jangan begitu. Gitu, kita ngukur baru juga ngaji, kita baru 1 tahun, itu juga umurnya waktu ngaji 50. Anak kita umurnya baru 15, kan udah 50, 35 tahun dari Bang Ambil nurutnya. Kan kita baru nurut kemarin. Dia jangan pengen buru-buru matang. Proses bersyukur anak kita udah mau ngaji. Kalau kita seumuran begitu tuh, ya Allah, lagi gimana itu? Begitu, biar kita pelan-pelan memahami di dalam kehidupan ini. Jadi walayum na'usobiyu, bocah yang sudah tamyiz, jangan kita jadi orang tua ngelarang-larang, bilang gak punya wudhu, mau ngaji, gak punya wudhu, kagak apa-apa. Nah, di luar ini kita orang gak punya wudhu boleh, makan gak punya wudhu boleh, minum gak punya wudhu boleh, baca dalail gak punya wudhu boleh. Ini yang dilarang cuma segini doang. Jadi bisa jawab sendiri. Yang dilarang sholat, khutbah Jumat, yang dilarang sujud syukur, sujud tilawah, pegang Quran, bawa Quran,
toksi itu yang dilarang. Di luar ini boleh, dan masih banyak yang boleh-boleh bagi orang yang tidak punya wudu. Enggak apa-apa, masih banyak ngaji nggak punya wudu, nggak apa-apa. Masuk masjid nggak punya wudu, kagak apa-apa. Semuanya boleh. Yang kayak begitu, yang dilarang, yang dihukumi dosa, hanya ini yang disebutkan saja. Di luar ini tidak ngapa semuanya. Agama, cara menyampaikannya ulama itu ngambil yang terkecil, ngambil yang terkecil, enggak terbesar, yang terkecil saja, supaya di luar yang disebutin sama dengan boleh. Dah tuh segitu ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Ya baik. Oh iya, itu namanya tadi tuh yang bawa lekar, bawa Quran yang nggak punya wudu dosa. Iya, begitu. Iya tadi pakai baju tadi. Iya pakai kain kan sama tadi saya contohin. Kan contohnya begitu saya tuh. Kan sama pakai kerudung kalau ibu ya kan. Ini bawa apa ini? Ini kan mukna. Bawa apa ini? Boleh nggak? Ya nggak boleh, nggak punya wudu. Begitu ya. Jangan nanti ganjaran baca Quran tadi enggak nutup daripada dosa yang kita kerjakan. Begitu empas saja mendingan. Dah kalau empas ya kan, dosa itu 100, baca Quran dapat ganjaran 100, dosa bawah ini 100, mendingan. Nah kalau empas, kalau lebih gedean ini lah, kita bukannya dapat pala, dapat palu, rugi. Jangan begitu, biarin aja ditaruh di situ. Kalau nggak punya wudu, malas wudu, ya nanti aja kalau udah nggak malas baru dipindah. Begitu. Wallahu a'lam. Begitu. Sudah, kalau sudah kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Ali bin Haji Asir. Kemudian ini ada infak juga dari hamba Allah, begitu, dari ibu ini ya, Ibu Hajat Tarwiyah binti Talib Tanah Arah, Pondok Pinang. Kita baca Fatihah. Infak-infak para hamba Allah ini mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Almarhum semua yang beliau niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzahnya, Allah muliakan di alam barzahnya, Allah senangin di alam barzahnya. Amin. Al-Fatihah.
kita bersama duduk-duduk di majelis ilmu. Allah beri kita semuanya limpahan barakah, kesehatan kita barakah, umur kita barakah, ilmu kita barakah, keluarga kita barakah, anak keturunan kita barakah, usaha kita barakah, rezeki kita barakah. Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, barakatuh.